saja, tapi ternyata di ruang maya kehadiran guru itu sangat diperlukan. Nah, di sini Bapak Ibu tadi sudah disebutkan nama saya Ramadha Putranto, kemudian saya lahir 28 tahun yang lalu. Jadi kalau dikatakan bahwa saya di jajaran pengurus PGRI Kabupaten Magelang itu sebagai pengurus yang paling muda, saya sebagai Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi. Nah, untuk eh, biodata, nanti kita bisa mengenal lebih jauh bersama-sama melalui media sosial kami, seperti itu. Cukup ketikkan saja nama saya di Google, itu insya Allah sudah muncul semua media sosial dan semua hal-hal yang bisa diakses tentang saya. Kami lanjutkan bahwa di sini, Bapak Ibu, tadi di tajuk utama kita adalah akan membahas soal PJJ. Nah, ketika PJJ itu dilaksanakan, artinya dilaksanakan 1 tahun yang lalu ketika pandemi corona ini dimulai, maka kita akan melihat bahwa konsumsi internet di Indonesia itu meningkat. Bahwa ada 70% lebih itu orang-orang lebih banyak mengakses internet daripada sebelum pandemi. Nah, ini menjadi salah satu data yang menjadi pijakan kita kenapa guru itu harus masuk ke ruang maya. Nah, selanjutnya perlu kami jelaskan juga bahwa ketika kita melihat dunia maya atau dunia internet, maka kita harus mengetahui juga kalau guru itu kan berada di ranah pendidikan. Nah, sekarang konten-konten pendidikan kita itu berada di level mana? Apakah konten-konten pendidikan guru itu digemari? Nah, ini salah satu contoh datanya ada di YouTube, bahwa ternyata jenis konten yang paling banyak ditonton di YouTube itu adalah 1 film, yang kedua musik, 3 olahraga, 4 kuliner, 5 traveling, 6 itu dunia entertainment, dan yang terakhir itu ada ceramah agama. Jadi kalau kita lihat 8 konten teratas yang diminati, ternyata di sana tidak ada konten-konten pendidikan seperti itulah. Di sini harus menjadi kesadaran kita semua bahwa bagaimana caranya agar konten-konten pendidikan itu bisa menjadi hal yang digemari. Belum lagi kalau di sini kita lihat bahwa milenial itu paling intens menggunakan internet itu untuk media sosial. Bahkan untuk streaming musik itu yang kedua, ketiga streaming video, 3 media online, dan yang terakhir podcast. Lah di sini pun tidak ada muatan-muatan pendidikan yang masuk di sana. Nah, kemudian di sini juga kita lihat data tahun 2020 juga bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu mengakses media sosial itu paling banyak diakses adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Nah, sekarang yang perlu kita tanyakan adalah kapan waktu mereka untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Seperti itu. Nah, ternyata sentuhan-sentuhan konten pendidikan itu terbukti. Ini saya menduga ya, menghipotesis bahwa tidak adanya konten pendidikan di ruang-ruang maya itu mengakibatkan Microsoft Indonesia pada tahun 2021, tepatnya Februari kemarin, itu mengatakan bahwa tingkat kesopanan netizen Indonesia itu paling buruk se-Asia Pasifik. Lah ini kan kemarin booming ya, sempat viral juga ketika berita ini muncul. Lah, akhirnya akun media sosialnya Microsoft itu diserbu oleh netizen Indonesia. Lah di situ malah semakin terbukti bahwa survei ini benar seperti itu. Nah, di sini kami kok muncul pertanyaan, loh, kenapa ya teman-teman kita mengakses internet itu banyak yang diakses adalah hal-hal yang sifatnya hiburan, yang konten-konten pendidikan sekarang posisinya di mana? Seperti itu. Dan apakah semakin sedikit konten pendidikan yang ada di ruang-ruang maya itu berkontribusi terhadap tingkat kesopanan netizen Indonesia ini? Nah, ini menjadi sebuah perenungan kita bersama. Sehingga muncul pertanyaan, sebenarnya siapakah pihak-pihak yang paling berpengaruh di dunia maya itu? Apakah guru? Apakah dokter? Apakah menteri? Apakah presiden? Dan lain sebagainya. Nah, kalau kami boleh menjawab bahwa orang-orang yang paling berpengaruh di ruang-ruang maya atau di dunia internet itu adalah orang-orang selebgram itu. Ya,
Ada yang menyebutnya selebgram, ada yang menyebutnya influencer, ada yang menyebutnya bahkan ada yang menyebutnya buzzer juga seperti itu. Nah, mengapa saya bisa mengatakan bahwa selebgram dan kemudian eee, tukang endorse itu menjadi orang yang paling berpengaruh? Karena kalau kita melihat tren industri-industri besar, itu mereka sudah berpaling untuk beriklan di media massa secara resmi itu mereka sudah berpaling ke selebgram, ke para tukang endorse itu. Karena apa? Karena kalau tukang-tukang endorse dan selebgram itu mempunyai masa yang sudah sangat terhitung. Oh, follower-nya jutaan, kemudian viewer-nya di insight itu kita bisa melihat. Nah, sekarang yang paling menjadi renungan bagi kita adalah ketika guru dihadapkan pada selebgram, itu akan muncul 4 pertanyaan besar kalau menurut saya. Siapa yang lebih dipercaya oleh peserta didik? Nah, ini kira-kira siapa ya? Bapak, Ibu guru semua? Apakah gurunya? Apakah selebgram? Seperti apa yang tampil di dunia maya itu, terus siapakah yang paling berpengaruh ke peserta didik selama masa pandemi ini? Apakah guru? Apakah selebgram itu? Lah itu yang bisa menjawab, kita merefleksi diri kita masing-masing ya. Jawaban-jawaban itu hanya bisa kita temukan kalau kita merefleksi diri. Kemudian siapa yang tampilan di dunia maya itu lebih menarik peserta didik? Apakah konten-konten yang dihadirkan oleh guru itu lebih bagus daripada selebgram? Nah, itu juga kita juga bisa menanyakannya pada diri kita sendiri. Kemudian yang jadi pertanyaan juga adalah siapa yang lebih sering muncul di beranda media sosial peserta didik? Apakah media sosialnya guru? Apakah Apakah selebgram itu? Nah, itu juga menjadi hal yang perlu kita renungkan juga. Mengapa seperti itu gitu. Oke. Nah, lanjut Bapak Ibu semua. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu saya juga mencoba untuk menganalisa bahwa ketika guru dihadapkan pada selebgram, maka di situ ada plus minusnya. Ketika peserta didik kita itu melihat tampilan-tampilan dari selebgram itu, maka di sana kita akan melihat bahwa selebgram itu bisa menyampaikan konten-kontennya secara menarik. Kemudian, tapi menariknya konten selebgram itu ternyata didukung adanya tim pembuat konten. Bahkan strategi bermedia sosial mereka sudah tertata rapi, sudah terencana 1 tahun ke depan itu sudah ada seperti itu. Nah, kemudian konten-konten dan apa yang direncanakan oleh tim pembuat konten selebgram itu ternyata sesuai dengan tradisi digital screen time. Nah, digital screen time itu adalah tradisi di mana masyarakat kita sekarang itu lebih banyak menghabiskan waktunya di depan layar lah, seperti contohnya seperti kita ini, kita juga banyak menghabiskan waktu di depan layar. Makanya ada digital screen generation seperti itu. Nah, tapi ada kurangnya juga. Kita tidak bisa mengandalkan selebgram. Mengapa? Karena konten-konten yang disampaikan oleh selebgram itu seringkali tidak mendidik atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu-ilmu pedagogi. Nah, begitu pula nanti kebanyakan selebgram itu juga terpengaruh pada endorsement atau sponsorship itu tadi lah. Di sini ketika kita bandingkan dengan guru bahwa konten yang dihasilkan oleh guru itu isinya sudah sesuai dengan standar isi. Dan kelebihan yang lain adalah tidak terpengaruh sponsor. Akan tetapi, nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana dominasi konten-konten guru di dunia maya, terutama di YouTube, kemudian di media sosial, itu banyak penyampaian kontennya itu tidak menarik. Dan kebanyakan guru itu terjebak pada tradisi lisan. Artinya mereka tidak mencoba untuk, ayo bagaimana cara menyesuaikannya dengan digital screen time. Nah, bahkan ada juga kekurangan yang lain bahwa materi yang disajikan oleh guru itu sulit dijangkau oleh anak. Nah, ini. Jadi ketika kita bandingkan konten antara konten yang dibuat guru dan selebgram itu lebih mudah ketika kita
mendapatkan konten-konten dari selebgram itu. Mereka lebih sering viral, lebih sering trending seperti itulah. Ini memang selama saya mainan YouTube itu belum pernah konten-konten pendidikan itu masuk ke dalam trending YouTube. Nah, ini jadi tantangan kita sebenarnya. Nah, terus sekarang apa sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai guru di masa PJJ, di mana di masa PJJ ini banyak sekali orang-orang yang mengakses internet, banyak yang mengakses media sosial lah. Ternyata ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mendekatkan materi pembelajaran itu ke peserta didik. Jadi yang awalnya mungkin kita posting di classroom atau di kelas-kelas virtual yang sifatnya terkunci itu kita bisa buka secara luas atau secara selebar-lebarnya di media sosial. Contohnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa membuat tampilan materi yang lebih menarik. Dan yang paling penting adalah kita bisa memberikan kemudahan akses dari peserta didik kita untuk mendapatkan materi yang sudah kita buat. Nah, salah satunya untuk mendekatkan materi dari guru kepada siswa, salah satunya bisa menggunakan blok pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, di blok pembelajaran ini kita juga bisa berkontribusi dalam meningkatkan pengaruh guru di dunia maya. Jadi ruang-ruang di mesin pencarian itu bisa kita tambahkan konten-konten yang mendidik dari guru. Nah, ini yang menjadi tujuan utama kita ketika kita membuat blok pembelajaran. Nah, kemudian di flyer itu juga dikatakan bahwa membuat blog yang efektif untuk PJJ lah. Di sini saya ingin menyampaikan sebenarnya apa sih bedanya antara blog dengan website gitu. Nah, sebenarnya blog dan website itu mirip sekali. Apalagi kalau sekarang kita sulit untuk melihat perbedaan yang nyata antara blog dengan website. Karena apa? Kalau dulu blog itu terbatas pada suatu template yang kaku, di mana postingan-postingan yang paling baru itu muncul paling atas. Tapi sekarang blog itu juga bisa dibuat tidak seperti itu. Dibuat postingan-postingan tertentu di lokasi-lokasi tertentu pun bisa. Sehingga untuk orang awam membedakan antara blog dengan website itu sudah sangat berbeda sekali. Sehingga kalau saya ditanya apa itu blog, maka jawabannya itu tergantung pada platform apa yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan platform-platform blog, maka itu bisa kita sebut blog. Seperti itu. Kemudian muncul pertanyaan juga, apa itu blog pembelajaran? Nah, blog pembelajaran itu adalah blog yang dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui blog, maka biasanya isi dari blog pembelajaran itu terdiri dari adanya KIKD, kemudian adanya tujuan pembelajaran, adanya materi pembelajaran yang berupa teks, foto, video, dan yang terakhir biasanya diberi dengan adanya penilaian atau dalam bentuk tes atau non-tes seperti itu. Nah, selanjutnya siapa yang bisa atau yang harus menggunakan blok pembelajaran? Maka di sini yang menggunakan blok pembelajaran itu bisa peserta didik, bisa pendidik, bisa tenaga kependidikan juga. Nah, di sini ini saya mencoba bahwa blog saya itu juga bisa digunakan oleh orang tua dan wali peserta didik. Jadi ketika pembayaran buku kelas, kemudian pembayaran kas kelas, itu saya masukkan ke dalam blog pribadi saya. Sehingga apa? Kalau kita memasukkan ke blog kita, maka konten yang ada di blog kita itu bisa masuk ke dalam crawling atau masuk ke dalam antrian di mesin pencari, salah satunya di Google ini. Lah ini yang saya lingkari ini kan pembayaran buku kelas 3B sama kas kelas, lah itu semuanya sudah terindeks di Google. Lah itu menjadi keuntungan bagi kita. Seperti itu. Nah, apa keuntungan kita ketika menggunakan blog sebagai media pembelajaran? Nah, keuntungan kita tentu tujuan utama kita tadi adalah mendekatkan materi pembelajaran kepada peserta didik. Nah, selain itu, keuntungannya adalah konten yang sudah kita buat di blog itu bisa kita gunakan
untuk pembelajaran di tahun-tahun selanjutnya, sehingga konten pembelajaran itu dapat digunakan berkali-kali. Nah, bahkan kita bisa menambah portofolio dan citra positif guru di dunia maya. Nah, ini nanti akan coba saya tunjukkan. Dan yang terakhir, seperti yang sudah disinggung oleh Bapak Dr. Sabtono tadi, bahwa kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan loh dari blok pembelajaran ini. Nah, lanjut. Nah, ini yang kami maksud bahwa ini dapat menjadi portofolio dan citra positif guru di dunia maya, itu maksudnya seperti ini. Jadi ketika kita mengetikkan nama kita di Google, ini misalnya saya ketikkan Rahmauda Putranto, yang muncul adalah semua yang berkaitan dengan nama kita. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi apa Bapak Ibu sekalian, ketika kita melamar kerja di era seperti saat ini, pasti orang yang kita lamar kerja pasti akan mencari tahu siapa kita. Nah, ketika mereka mengetikkan nama kita di Google, kemudian ternyata di Google mampu melahirkan atau menampilkan citra positif diri kita, ya alhamdulillah itu menjadi keuntungan bagi kita. Jadi dulu awalnya saya ngeblog itu juga seperti itu. Saya ngeblog itu sejak tahun 2009, Bapak Ibu sekalian. Dan ini memang saya pakainya Blogspot. Sejak awal saya memang memakai Blogspot karena saya berpikir bahwa dunia itu ke depannya nanti pasti akan sangat berkaitan dengan dunia maya. Tidak mungkin HRD itu akan mencari tahu kita di koran, di majalah, itu tidak akan tahu. Makanya di sini saya belajar sejak tahun 2009 untuk membuat blog pribadi saya, karena saya bukan anaknya Nyon Sewu, bukan anak presiden, bukan anak jenderal yang mana bisa masuk ke dalam media massa koran, TV itu dengan sangat mudah. Maka kita harus membangun citra positif kita sendiri. Nah, ketika Bapak Ibu semua nanti yang ikut pelatihan ini membuat blog, maka Bapak Ibu juga akan bisa mendapatkan keuntungan seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, nama Bapak Ibu bisa terindeks di Google. Nah, itu menjadi keuntungan buat panjenengan. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mengenai penghasilan tambahan, nah itu penghasilan di blog itu bisa kita peroleh dari AdSense, bisa dari link berbayar, artikel berbayar, atau affiliate. Nah, marketing affiliate itu. Nah, kalau yang tampilan di depan Bapak Ibu, semua ini adalah Google AdSense, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi salah satu penghasilan tambahan juga bagi Bapak Ibu guru yang nantinya mengembangkan blog sebagai media pembelajarannya. Karena apa? Karena ketika blog Bapak Ibu itu banyak dikunjungi oleh oleh netizen atau oleh viewer, maka di sana Google akan menawari kita untuk bekerja sama. Nah, nanti ketika Bapak Ibu bisa diajak bekerja sama, Bapak Ibu akan mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, bagaimana modelnya? Ini halal apa ora ya, Mas? Ya gitu. Nah, ini itu pertanyaan yang paling klasik ya. Ini itu halal apa haram gitu ya. Kalau yang ini saya bukan tidak punya otoritas untuk menjawab itu, tapi cara kerjanya adalah Google itu memiliki beberapa pengiklan di mana pengiklan itu ingin beriklan di blog kita. Nah, makanya Google AdSense ini adalah menjembatani orang yang mau beriklan itu. Nah, tapi di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa anak-anak memang harus kita hindarkan dengan iklan juga. Karena iklan itu juga menjadi hal yang berbahaya juga sebenarnya kepada anak-anak kita. Tapi di Google AdSense ini kita bisa atur jenis-jenis iklan apa yang bisa ditampilkan di blog pembelajaran kita. Lah itu kita bisa atur semua. Jangan sampai nanti iklan yang sifatnya nah itu muncul. Lah itu geger juga itu. Padahal dulu pernah seperti itu muncul seperti itu. Kemudian ada orang yang protes pada saya. Tapi kan saya juga berbicara bahwa iklan yang muncul di sebuah blog, terutama yang sudah berkait dengan Google AdSense, itu tergantung pada personalisasi atau kegiatan yang sering dilakukan oleh pengguna akun Gmail yang membuka blog saya itu. Jadi di situ sebenarnya kita bisa tahu kalau iklan kita kok kita lihat itu loh kok aneh-aneh, berarti kita juga sempat buka yang aneh-aneh itu. Kalau iklan yang muncul itu iklan sepatu, ya berarti oh kemarin mungkin saya mengetikkan kata kunci sepatu seperti itu. Nah,
Bapak Ibu, keuntungan yang lain ketika Bapak Ibu itu bermain blog, Bapak Ibu otomatis akan menjadi seorang penulis juga. Nah, untuk menjadi seorang penulis ini juga ada keuntungan yang plus ya, di mana Bapak Ibu selain mendapatkan portofolio diri yang semakin banyak, Bapak Ibu juga bisa menghasilkan karya. Banyak sekali teman-teman yang ngeblog, kemudian isi-isi dari blog itu dibukukan menjadi buku ber-ISBN. Nah, ketika menjadi buku ber-ISBN, maka Bapak Ibu bisa menilaikannya menjadi angka kredit. Bahkan Bapak Ibu, ini pengalaman saya pribadi, saya setelah rutin ngeblog itu saya juga mendapatkan kepercayaan dari beberapa stakeholder yang ada di Kabupaten Magelang itu untuk membuat teks-teks pidato dari beliau-beliau itu. Walaupun saya di sini tidak boleh menyebutkan siapa-siapanya itu karena memang ini menjadi hal yang rahasia. Jadi untuk beberapa orang dalam tanda kutip ya orang public figure lah, public figure Kabupaten Magelang ya, saya yang menuliskan pidato-pidatonya seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu semua nanti jangan berpikiran bahwa blog itu hanya sekedar ada, hanya sekedar membuat saja, tapi cobalah, ayo kita seriusi karena hal-hal yang bisa kita tekuni, insya Allah akan melahirkan banyak hal keuntungan bagi kita seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, nah ini kalau ini keuntungan dari sisi peserta didik ya Bapak Ibu. Kalau keuntungan dari sisi peserta didik itu menjadikan materi kita itu mudah dijangkau oleh peserta didik. Nah, pemanfaatan blog itu sesuai dengan tradisi digital screen time yang tadi saya sebutkan, bahwa anak-anak zaman sekarang itu banyak menghabiskan waktunya itu di depan layar. Jadi sudah nggak terlalu tertarik kalau kita ajak atau kita ceramai seperti itu. Bahkan kemarin ada salah satu kolega saya yang bercerita bahwa kalau anak-anak itu diteriaki, itu malah kadang nggak efektif. Tapi kalau di WA, Mas, sini ke ruang keluarga misalnya seperti itu, lah itu malah langsung datang di grup keluarganya. Maka di sini kita bisa melihat bahwa tradisi digital screen time itu memang benar-benar sudah terbentuk di generasi yang sekarang menjadi murid-murid kita itu. Nah, selain itu, kapan blok pembelajaran itu digunakan? Nah, kalau blok pembelajaran itu bisa kita gunakan kapanpun, dimanapun, selama tersambung dengan jaringan internet. Jadi nanti kita akan mencoba praktek sedikit setelah saya menyampaikan sedikit hal yang mungkin bisa memotivasi Bapak Ibu sekalian, bahwa di sini kita blog itu bisa digunakan kapanpun, dimanapun, selama tersambung dengan internet. Selanjutnya, Bapak Ibu, di mana blog pembelajaran itu dapat dibuat? Sebenarnya layanan untuk pembuatan blog itu ada banyak sekali, tapi yang paling populer ini. Yang pertama ada Blogger, yang kedua ada Google Sites, yang ketiga ada WordPress. Nah, di sini yang paling tua itu adalah WordPress sama Blogger ini sama-sama lahir di tahun 2003-an dulu. Kalau Google Sites ini hal yang baru, apalagi tampilan di tahun 2019 itu banyak sekali updatean fitur-fitur baru di Google Sites inilah. Nanti kita akan coba praktekkan dan kita lihat plus minus ketika kita menggunakan beberapa platform ini. Lanjut. Nah, di sini secara teknis, bagaimana cara membuat blog pembelajaran? Yang pertama, tentu Bapak Ibu harus menentukan platform blog yang mau dibuat dulu. Apakah mau di WordPress, apakah mau di Blogspot, atau di Google Site. Nah, setelah ditentukan, kita bisa registrasi di platform yang kita pilih. Setelah itu, kita bisa menyiapkan narasi, video, foto, gambar, mini, dan kuis online-nya. Jadi kita bisa mempersiapkan kontennya, istilahnya seperti itu. Kemudian baru kita juga bisa menata-nata tampilan blog kita sesuai dengan kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui juga, kemarin di pamflet itu ada pertanyaan mengenai bagaimana caranya agar blog itu bisa tampil di halaman pertama Google. Nah, secara teoritis kita bisa menampilkan blog kita di halaman pertama Google itu banyak faktornya. Kalau kita lihat versi Niaga Hoster ini ada sekitar 1, 2, 3, 4
5, ada sekitar 18 faktor yang perlu kita perhatikan. Mulai dari cek kecepatan website, kemudian pastikan mobile friendly, membuat sitemap atau daftar isi blog, kemudian pasang SSL untuk keamanan, kemudian mengintegrasikan website dengan Google Analytics, kemudian menggunakan Google sebagai search console, kemudian kita harus melakukan riset keyword menggunakan Google Trends, kemudian kita membuat konten lengkap sesuai dengan search intent, artinya kita harus mengulangi kata-kata yang masuk ke dalam keyword-nya itu beberapa kali dalam satu artikel, kemudian optimasi konten dengan keyword. Nah, kemudian menggunakan internal link, inbound link, atau mencantumkan link kita ke website yang lain, kemudian memperbaiki link yang gagal, kemudian mendaftarkannya ke Google Business School. Ini semua adalah versinya Niaga Hoster. Tapi kalau versinya Mas Huda gimana ya? Wah, ini kalau versinya saya, itu yang paling simpel jawabannya ketika ditanya, blog panjenengan itu pengen tampil di halaman pertama, itu caranya seperti apa? Ya ini jawabannya. Kalau kita mau tampil di halaman pertama Google, ya sudah, gunakan produk Google. Seperti itu. Loh, logika kita kan seperti ini. Kita kan pasti akan menampilkan hal-hal yang ada dalam diri kita, itu kan lebih mudah. Begitu juga dengan Google. Google sebagai mesin pencari nomor 1 di dunia, itu pasti akan lebih mudah dan saya yakin lebih berkeinginan untuk menampilkan produknya di halaman pertama Google itu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari nah ini tiga blog layanan blog yang saya tampilkan ini, mana yang milik Google? Ayo. Ya, tentu Google Sites itu milik Google ya. Ini tentu milik Google ya, namanya aja Google Sites. Nah, kalau saya disuruh memilih antara WordPress sama Blogger, maka saya akan memilih Blogger. Karena Blogger ini yang memiliki adalah siapa? Adalah Google. Sehingga logika sederhana saya sebagai orang awam, maka kalau kita mau tampil di halaman pertama Google, ya gunakan produk Google. Maka ketika sering ada orang-orang yang bertanya, Mas, mbok blogspot.com itu mbok dihapus saja. Oh tidak, itu jadi kan blog pribadi saya itu kan rahmahuda.blogspot.com gitu ya. Nah, blogspot itu memang sengaja tidak saya hapus karena saya ingin menunjukkan bahwa oh iya saya ini menggunakan produknya Google loh. Oh saya itu pengen menampilkan blog saya itu di halaman pertama Google seperti itu. Itu sebenarnya logika awam saya, tapi akan lebih baik ketika Bapak Ibu ketika sudah menggunakan produk Google itu juga sesuaikan dengan ke-18 faktor ini. Tapi ketika kita menggunakan produk dari Google itu, kita sudah tidak perlu khawatir soal kecepatan website kita, soal mobile friendly, kemudian soal Google Analytics, kemudian inbound link dan lain sebagainya. Karena apa? Karena hal-hal ini sudah diperhitungkan oleh Google ketika mengembangkan Blogger itu tadi. Jadi nggak masalah ya Bapak Ibu. Jadi yuk sekarang kita coba buat, kira-kira kita mau buat pakai Blogger dulu apa pakai Google Sites dulu ya untuk membuat blog pembelajarannya. Mungkin ini ada biar interaktif ya. Monggo, mungkin ada yang request dulu mau buat pakai apa, bisa di chat. Mau pakai Blogger dulu apa pakai Google Sites dulu, yo. Saya sambil mantau chatnya. Monggo. Blogger Pak, Google Site Pak. Wah ini Bu Hariroh Blogger, Bu Fitri Dayati Google Site, Blogger. Oh ya, oke ya. Sepertinya banyak yang Google apa ini Pak? Banyak yang blogger juga ya? Google Iya. Site juga banyak ini Pak. Oh ya udah, kita praktekkan dua-duanya saja nggih. Iya, Bapak. Oke, siap. Terima kasih. Wah, ini interaktif sekali, Bapak Ibu. Wah, ini blogger dulu, Mas. Waduh, ya oke. Sekarang saya tak mohon izin untuk menghentikan stop sharing dulu. Nah, nanti kita berpindah ke tampilan Chrome kita. Sebentar. Oh iya, ini ya, kita sepakati dulu blogger dulu nggih. Nah, nanti dua-duanya, insya Allah dua-duanya, Bu. Nanti kalau nggak cukup waktunya bisa request sama Pak Sabtono ini untuk seri selanjutnya.
Gitu nggih, Pak? Siap. Ya, ya, oke. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih atas interaksinya di chat. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya akan share screen tampilan di Google Chrome. Di Google Chrome saya. Coba. Oke ya, Bapak Ibu. Di sini saya sudah mencoba untuk menampilkan Google Chrome. Sebentar. Ya, menampilkan Google Chrome. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan browser apa saja ya sebenarnya ya. Nah, untuk yang pertama, ketika kita mau membuat di Blogger, tentu kita bisa masuk di blogger.com dulu Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk ke alamat blogger.com, tinggal kita enter. Nah, nanti ketika kita masuk ke blogger.com, maka kita diminta untuk masuk menggunakan akun Google, akun Gmail. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya akun yang terpaut dengan G Suite, misalnya sekolah Bapak Ibu sudah tersambung dengan G Suite, itu juga bisa mengaktifkan layanan Blogger di global admin-nya. Nah, di sini kita bisa klik create your blog atau bisa sign in. Kita sign in dulu Bapak Ibu. Sign in itu artinya kita masuk. Nah, nanti pasti kita akan diminta untuk memasukkan akun Google kita. Lah, ini menjadi bukti bahwa Blogger ini miliknya Google, Bapak Ibu. Jadi kalau sign in-nya itu hanya diminta boleh hanya bisa masuk dengan menggunakan akun yang tertaut dengan G Suite atau Gmail, maka ini miliknya Google, itu sudah jelas sekali. Nah, di sini saya masukkan alamat email saya yang Gmail, Bapak Ibu. Gmail.com. Nah, terus kita masukkan passwordnya. Ini kalau password yang tahu Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, itu paling enak Bapak Ibu menggunakan akun yang sudah tertaut di HP. Nah, itu sudah enak sekali. Oh iya ini. Oh iya, ini pengaturan keamanan saya ada two step verification. Nah, sudah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan utama dari Blogger, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui juga, kalau ini kan tampilan Blogger saya ini sudah ada 762 artikel, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau mau membuat blog itu bisa diklik yang sebelah kiri ini. Nah, ini kalau panjenengan mengelola banyak website nanti akan tampil banyak blog yang muncul di sini. Ini ada PGRI Magelang, ada penerbit Elaku, ada PGRI News, ada SD Muhammadiyah, ada Wakaf ini juga. Lah, ini oh iya Bapak Ibu, kita langsung saja ke blog baru ini. Ketik klik blog baru. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan judul blog yang akan kita buat. Nah, ini misalnya kita tulis saja blog pembelajaran kelas 3 SD. Misalnya seperti itu ya. Bapak Ibu klik berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan alamat blog yang akan Bapak Ibu buat. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bebas bisa memilih selama belum digunakan oleh orang lain. Misalnya ini blog pembelajaran ini sudah digunakan belum ya? Memeriksa ketersediaan. Oh, ini kalau ada tanda merah seperti ini, maaf, alamat blog ini tidak tersedia, itu artinya sudah digunakan oleh orang lain. Nah, kita harus cari yang lain. Learning blog misalnya. Kalau sudah digunakan juga, kita bisa kasih angka unik, Bapak Ibu. Oh, ini juga sudah ada. Ya, sudah kita kasih 2021. Oh, ini juga sudah ada yang pakai. Kita kasih learning, ya, pakai S coba. Ini coba ini ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, sebenarnya untuk penentuan nama URL ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan blog kita, mau kita isi apa seperti itu. Kita klik simpan.
Simpan dulu, Bapak Ibu. Yes, oke. Lah ini, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu sudah terlihat ini adalah blog yang baru saja kita buat. Nah, tampilannya seperti apa ya? Kita bisa klik lihat blog ini, Bapak Ibu, yang ada di sebelah kiri bawah ini. Kita lihat klik blog, kemudian akan muncul lah seperti ini. Oh, ini kita sudah punya blog sendiri, Bapak Ibu. Tapi ini belum ada isinya. Di sini ada tulisan tidak ada satupun apapun di sini. Nah, untuk template ini Bapak Ibu sudah tidak perlu khawatir terkait dengan kecepatan dari website kita, karena template hasil default dari Blogger itu sudah pasti kecepatannya akan disesuaikan dengan standar dari Blogger itu sendiri. Itu. Kemudian tapi kalau tampilannya kok saya nggak suka yang seperti ini, wah itu nanti bisa kita ganti. Nah, di sini ada menu-menu utamanya, Bapak Ibu. Ini kita lihat dulu secara sekilas menu-menu utama yang ada di sebelah kiri ini, Bapak Ibu. Nah, kalau ini ada tulisan blog pembelajaran kelas 3 SD. Nah, ini adalah blog nama blog yang sedang kita kelola saat ini. Kalau kita punya beberapa blog, maka akan muncul banyak sekali seperti ini. Tapi kalau hanya baru punya satu di akun Google-nya baru punya satu, lah ini nanti kita tinggal pasti hanya ada satu. Kemudian yang kedua ada postingan baru, Bapak Ibu. Nah, di postingan baru ini nanti kita bisa membuat isi dari blog kita. Nah, kalau kita klik saja postingan baru, Bapak Ibu. Nah, di postingan baru ini kita juga nanti akan ada tiga menu utama, Bapak Ibu. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah isi dari konten yang mau kita isi itu apa saja, kemudian ada label juga, Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih mendetail di bagian ini. Tapi sekarang saya mohon izin untuk menampilkan secara singkat menu-menu utamanya yang ada di sebelah kiri ini dulu. Nah, setelah postingan, kita bisa melihat statistik, Bapak Ibu. Nah, statistik di sini adalah berapa orang yang mengikuti blog kita, berapa jumlah artikel yang ada di postingan kita, kemudian ada berapa komentar yang masuk, itu semuanya akan tertera di sini, Bapak Ibu, di atas ini. Kemudian nanti di sini juga ada statistik selama 7 hari terakhir, semua sejak blog ini dibuat, 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, semuanya ada pilihannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kalau komentar, semuanya akan muncul di sini, Bapak Ibu, komentar. Nah, komentar ini biasanya nanti akan banyak ketika blog kita sudah sangat populer, maka komentar-komentar spam itu juga akan banyak, iklan-iklan itu harus kita aktifkan mode filterisasinya. Kemudian penghasilan, Bapak Ibu, lah ini kalau sudah monetisasi, blognya sudah monetisasi dengan AdSense, maka layanan itu akan muncul di sini, Bapak Ibu. Tapi di sini blog yang baru itu pasti belum ada tawaran untuk melakukan monetisasi. Karena apa? Karena memang monetisasi AdSense itu sekarang aturannya cukup ketat, Bapak Ibu. Kalau di YouTube saja itu kan harus ada 1.000 subscriber dengan 4.000 jam tayang. Nah, di blog juga seperti itu. Blog itu harus ada minimalnya juga berapa yang bisa mendapatkan status layak untuk bekerja sama dengan AdSense ini. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, ketika panjenengan itu sudah sering menampilkan atau memposting hal-hal yang original, itu insya Allah akan mudah untuk melakukan monetisasi ini. Kemudian Bapak Ibu, tadi di bawah penghasilan ini ada halaman, Bapak Ibu. Nah, halaman ini berbeda dengan postingan, Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat, kita klik plus halaman baru, itu tampilannya sama persis seperti di postingan tadi. Tapi bedanya adalah kalau halaman itu pasti akan muncul di deretan menu tersendiri ketika kita membuka tampilan blog. Nah, kalau itu biasanya akan muncul di bagian atas atau di bagian kiri, itu halaman. Dan halaman itu tidak tidak terpengaruh oleh
kapan ininya, apa namanya, kapan publishingnya, seperti itu. Jadi kalau yang sebelah kiri ini adalah tampilan dari apa namanya, sebentar saya bukakan satu lagi, Blogger. Nah, kalau yang postingan tadi itu di sana ada menu tanggal. Jadi nanti akan ketahuan kita akan mempublikasikannya tanggal berapa. Nah, ini adalah tampilan yang postingan. Tapi kalau tampilan yang halaman, nah itu di sebelah kanan ini tidak ada menu untuk mengatur waktu publikasi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini halaman itu peruntukannya bisa digunakan untuk hal-hal yang biasanya tidak berubah, seperti profil diri kita atau berisi tentang apa namanya, bio, daftar nama peserta didik kita, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah ada halaman, ada menu tata letak, Bapak Ibu. Nah, tata letak ini untuk menata layanan-layanan yang ingin kita aktifkan di blog kita. Jadi di sini ada arsip, ada blog, kemudian letaknya mau di mana, itu semuanya diatur di sini, Bapak Ibu. Nah, ini misalnya di sisi bawah, di sisi atas, ini ada mengenai saya. Nah, ini bisa kita tambahkan juga. Layanannya banyak. Nah, ini kalau kita klik nanti akan muncul. Seperti itu. Jadi mohon maaf, ini nanti lanjutannya. Nah, untuk tema itu mengenai tampilan dari blog kita. Nah, ini untuk awalan, saya sarankan Bapak Ibu sebenarnya menggunakan template default dari Blogger yang ada di sini itu sebenarnya sudah lebih dari cukup, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau template yang kita gunakan adalah template default, berarti soal-soalan seperti kecepatan website kita, kemudian ramah SEO atau tidak, itu semuanya sudah terbukti baik, sudah terbukti bagus. Tapi belum tentu kalau kita mencari template dari layanan pihak ketiga atau template dari orang lain. Nah, itu kadang ketika kita mencari dan menerapkan template dari pihak ketiga ke blog kita, itu biasanya penilaian kecepatan website kita akan berkurang seperti itu. Tapi keuntungan yang lain adalah kita bisa menyesuaikan tampilan blog sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Tapi untuk blog pribadi atau blog pembelajaran, dalam rangka memudahkan siswa untuk menggunakan template yang tersedia ini sudah lebih dari cukup, Bapak Ibu, sebenarnya. Tapi nanti kita juga akan coba praktek kalau menerapkan template dari pihak ketiga itu caranya seperti apa, seperti itu. Nah, di sini yang terakhir ada setelan, Bapak Ibu. Ini adalah pengaturan, Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita atur, deskripsinya bisa kita tambahkan. Nah, kalau favicon ini adalah logo yang ini, Bapak Ibu. Logo yang akan muncul ketika teman-teman itu membuka blog kita. Nah, kalau favicon ini kita ganti, maka nanti teman-teman yang membuka blog kita, logo di atas yang ada di samping di deretan tab ini akan berubah juga. Seperti itu. Kemudian di sini ada privacy. Nah, privacy ini bolehkah mesin penelusur seperti Google, seperti Yahoo itu bolehkah mengcrawling atau mengindeks blog kita? Nah, kalau kita tidak mengizinkan ya ini kita nonaktifkan. Tapi kalau ini dinonaktifkan, otomatis blog Bapak Ibu semua nggak akan muncul di halaman pertama Google, Bapak Ibu, karena diatur atau diproteksi. Jadi nanti nggak akan ditemukan oleh mesin penelusur. Seperti itu. Nah, ini kita bisa membuat subdomain juga. Kemudian Bapak Ibu sebenarnya bisa mengganti .blogspot.com itu bisa kita ganti dengan .com saja, .sya.id dan lain sebagainya itu di menu domain custom ini, Bapak Ibu. Nah, ini di sini kalau panjenengan pengen mudah ya langsung beli domain ini, Bapak Ibu. Tapi ini beli domain itu berarti kita belinya di Google Domain, Bapak Ibu. Nah, nanti akan terpampang berapa layanan yang harus kita bayarkan untuk mendapatkan domain selama 1 tahun. Seperti itu. Nah, ini Google
tampilan dari Google Domains. Ini lebih mudah karena kita tidak perlu mengatur di DNS management sistemnya, Bapak Ibu. Jadi di sini lebih mudah kalau kita belinya di Google Domain. Lanjut, kemudian ada pertanyaan juga, Pak, bagaimana kalau yang nulis di blog kita itu tidak hanya saya sendiri? Wah, itu bisa, Bapak Ibu bisa menambahkan rekan kerjanya, atau misalnya blog Bapak Ibu ini sudah dikelola secara profesional, ada timnya. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan penulis dan admin baru di blog kita. Nah, ini contohnya ini, undang lebih banyak penulis seperti ini. Nah, ini misalnya saya mengundang siapa ya? Mengundang, nah ini misalnya, nah ini akun email saya yang satu. Nah, pastikan orang yang kita undang ini juga menggunakan platform Google, karena nanti nggak akan muncul, nggak akan terkirim, nggak akan bisa menjadi bagian dari blog kita kalau tidak menggunakan akun ini. Nah, di sini nanti kalau email yang berisi penawaran untuk menjadi penulis blog kita itu sudah di-ACC oleh orang yang kita ajak untuk menulis di blog, maka kita bisa langsung orang itu bisa meng-ACC dirinya sendiri kemudian menjadi bagian dari kita. Seperti itu Bapak Ibu. Ini postingan, kemudian komentar. Nah, ini yang tadi maksud saya bisa difilterisasi itu di sini. Baru ada captcha apa enggak. Nah, ini posting menggunakan email. Nah, pemformatan waktu. Nah, ini perlu kita atur juga karena nanti kalau blog pembelajaran kita itu anak-anak kita menggunakan WIB, ya kita pastikan blog kita juga menggunakan WIB GMT+7 Bapak Ibu. GMT+7. Nah, ini kita aktifkan biar nanti waktu yang tertampil di blog itu sama dengan waktu yang tertampil di peserta didik kita. Ini Jakarta GMT+7. Simpan. Kemudian format header seperti ini, error pengalihan, robot.txt, dan lain sebagainya. Wah, ini oke ya, Bapak Ibu. Ini sepertinya sudah saya perlihatkan semua. Kita sekarang coba untuk membuat postingan baru, Bapak Ibu. Postingan baru idealnya dari sebuah blog pembelajaran. Nah, idealnya dari blog pembelajaran itu ada KD, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi, dan yang ada foto, video, dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba praktekkan buat yang sederhana saja dulu. Buat yang sederhana ini, saya contohkan misalnya judulnya materi tentang penggolongan hewan. Nah, ini materi andalan saya ini, penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di bagian isi biasanya kita berikan dulu sapaan, misalnya, halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Huda. Hari ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan. Misalnya seperti ya, ini adalah materi yang sederhana sekali. Nah, terus Bapak Ibu bisa memasukkan gambar. Nah, di sini ada sisipkan gambar. Di sini ada 4 menu Bapak Ibu. Kita bisa mengupload dari komputer kita, bisa dari layanan foto milik Google, bisa dari database Blogger kita, bisa juga dari URL. Nah, di sini kita akan coba praktekkan dari upload dulu ya, nggak apa-apa, ini upload dari komputer. Nah, tapi kalau upload dari komputer pastikan itu ada di komputer Bapak Ibu semua. Ini kita tinggal klik pilih file. Nah, ini mohon maaf. Nanti kita tinggal memilih di mana file yang mau kita pilih. Misalnya ini gambar saya dulu ya, gambar bebas dulu ya, yang ini aja lah biar netral. Nah, ini kita klik, kita tunggu sampai proses uploading selesai. Lanjut,
kita tinggal klik pilih. Nah, di sini. Bisa juga kita menggunakan dari URL seperti itu. Bisa juga kita masukkan video, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau mau video, ini kita tinggal klik yang logo di sebelah kanan ini, sisipkan video. Bisa juga upload dari komputer, bisa dari YouTube. Nah, kita coba dari YouTube. YouTube itu juga punyanya Google, Bapak Ibu. Jadi di sini sudah otomatis akan terindeks dengan video-video YouTube milik kita. Nah, ini contohnya. Ini punya saya ini yang bikin enaknya pakai Blogger itu seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita sudah mengupload video pembelajaran kita di YouTube, maka hasil-hasil uploadan kita semuanya akan tertampil di sini, Bapak Ibu. Kita hanya dengan cara satu kali klik, itu akan muncul di postingan blog kita. Jadi di sini misalnya ini Bandeng Presto, ini kok nggak nyambung sekali ya, nggak apa-apa ya, yang penting ada gitu. Nah ini Bandeng Presto, atau judulnya kita ganti saja Bandeng Presto, teknologi pangan Bandeng Presto. Lah ini bisa kita ubah. Nanti kita akan belajar tentang teknologi pangan. Nah, tapi saya nggak punya channel YouTube, Pak. Saya nggak punya tidak punya stok video di channel saya. Oh ya sudah, kita bisa nyari di YouTube orang lain. Nah, kalau di sini adalah uploadan kita, maka kita bisa klik penelusuran, Bapak Ibu. Nah, kita tinggal memasukkan kata kunci atau link target dari video yang ingin kita masukkan. Nah, ini misalnya proses pembuatan bandeng presto. Nah, ini tinggal kita klik saja. Nah, di sini cara membuat bandeng presto lunak agar tidak hancur. Nah, ini misalnya ini kita masukkan, klik pilih. Nah, ini di bawahnya sudah ada. Nah, ini kita kasih subjudul besar. Terus kita atur rata kiri. Video pembuatan bandeng presto. Nah, seperti itu anak-anak mohon maaf Bapak Ibu semua. Nah, kemudian biasanya yang terakhir kita perlu menambahkan yang namanya assessment atau link, atau bisa juga kita sematkan kuis online. Nah, karena ini menggunakan produk Google, maka kita enak sekali Bapak Ibu. Kita bisa dengan mudah juga memasukkan kuis online kita di Blogger ini. Nah, sebenarnya saya belum punya ya kalau di akun ini. Masuk ke Drive. Nah, kita buat dulu Bapak Ibu. Kita buat dari awal. Drive Google. Nah, ini buat dari awal dulu untuk formulir yang mau kita masukkan, Bapak Ibu, atau kuis online yang mau kita buat. Nah, Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu langsung aja klik plus ini. Ini buat apa ya? Buat form kuis online seperti biasanya nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sudah familiar caranya membuat kuis online dengan menggunakan Google Form. Kita klik plus. Oh, ini loadingnya belum selesai, Bapak Ibu. Mohon maaf. Terus masih ada waktu, Bapak Ibu, 1 jam, tenang saja. Atau, wah ini koneksi saya. Oke, ya ini sudah muncul Bapak Ibu. Kita masuk Google Formulir. Nah, di Google Formulir itu kita tinggal buat kuis online-nya. Nah ini. Tapi ini buat skenanya saja nggih, biar Bapak Ibu nanti bisa ada waktu kuis online. Yang penting saya bisa memperlihatkan bagaimana caranya mengembed atau menyematkan kuis ini. Nah, ini misalnya saya isi dulu yang pertama nama.
nama lengkap. Nah, seperti ini. Dah, langsung kita klik kirim saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih yang ini. Ini kan kita bisa mengirim formulir menggunakan email, bisa juga menggunakan link dalam bentuk tautan seperti ini. Bisa juga kita dalam bentuk embed atau penyematan ini. Nah, kita klik yang simbol lebih besar, lebih kecil ini, kemudian kita klik copy atau kita klik salin, Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke tampilan postingan blogger tadi, Bapak Ibu. Nah, di tampilan blogger ini, kita klik yang sebelah kiri ini ada mode tampilan. Nah, yang ini adalah tampilan menulis, tapi kita sekarang pilih yang tampilan HTML, Bapak Ibu. Karena kode yang kita copy tadi adalah kode HTML. Nah, kita bisa pastekan di paling akhir ini saja, biar mudah. Nah, kita pastekan di sini. Sudah muncul iframe seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita tinggal ubah menjadi tampilan menulis lagi. Nah, nanti di sini akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa klik pratinjau, Bapak Ibu. Kita tengok dulu, kita preview dulu. Postingan kita itu sebenarnya seperti apa, toh? Nah, tuh. Oh, berarti nanti kalau anak-anak membuka, tampilannya seperti ini. Gitu. Halo, halo. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Huda. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi pangan. Nah, itu membuat bandeng presto. Nah, di sini sudah membuat bandeng presto. Nah, di bawahnya sudah muncul kuis online kita. Nah, kalau kita mau ngecek kalau tampilan di HP seperti apa ya, ya ini mode previewnya tinggal kita ganti yang smartphone. Oh, nanti kalau dibuka pakai HP tampilannya seperti ini ternyata. Atau kalau HP-nya kita miringkan nanti seperti apa ya? Ya udah kita klik saja putar layar. Oh, kalau HP dimiringkan nanti tampilannya seperti ini. Oh, kalau dibuka pakai tablet seperti apa? Ya kita tinggal klik preview tablet. Oh, lebih ombo, lebih lebar maksudnya. Nah, kemudian untuk tampilan desktop, seperti ini. Wah, ini kok belum ada keterangannya ya di kuis online-nya. Nah, ini kita tambahkan. Kita close dulu previewnya. Kita tambahkan di bawah ini. Setelah belajar misalnya tentang pembuatan bandeng, kerjakan soal di bawah ini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini sudah. Nanti kalau kita perhatiin jauh lagi, nanti sudah berbeda lagi. Sudah ada keterangannya, Bapak Ibu. Untuk huruf besar, huruf kecil, huruf tebal, itu semuanya juga ada layanan di pemostingan blogger ini, Bapak Ibu. Nah, ini setelah belajar tentang pembuatan bandeng, kerjakan soal di bawah ini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya stok soal di Google Formulir itu banyak, wah ini lebih enak lagi, Bapak Ibu. Tinggal dimasukkan ke dalam blog ini. Nah, kalau ini pengen, wah ini tulisannya video membuat ini pengen tak lebih perbesar lagi. Ini bisa, kita klik besar. Wah, besar. Bold. Nah, tampilan bold ini tampilan standar ya. Ada italic juga. Nah, di sini kita bisa klik labelnya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tidak hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Nah, itu bisa masukkan di labelnya ini Bapak Ibu. Kalau yang ini saya masukkan tematik bahasa Indonesia seperti itu. Bahasa Indonesia. Nah, itu sudah lah, terus mau dipublikasikan kapan? Misalnya materi ini mau disampaikan besok, Bapak Ibu, atau 1 minggu lagi. Sudah, kita bisa kliknya 1 minggu lagi ini, 25 Maret. Kemudian kira-kira bisa dibuka anak-anak tanggal berapa ya? Tanggal 25 jam berapa ya? Oh, misalnya bisa diakses ketika jam pelajaran kita. Oh, jam pelajaran kita jam 11. Ya sudah, kita buat jam 11 ini. Nanti otomatis ini akan terbit tanggal 25 pukul 11. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngerapelin mulang, mau ngerapel ya, Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur ini. Wah, ini enak sekali Bapak Ibu kalau punya kesibukan lain. Nah, itu jadi 1 minggu itu sudah ada semua. Nah, itu ini tidak lokasi ini ya bisa dimasukkan, bisa tidak. Tapi ini saya nggak pernah menggunakan. Nah, ini ada opsi yang lain. Nah, ini komentar. Nah, opsinya adalah berkaitan dengan komentar.
apakah kita membolehkan adanya komentar atau tidak. Nah, kalau tips dari saya Bapak Ibu, komentar ini tetap diizinkan. Nah, anak-anak nanti ketika ini sudah kita klik publikasikan, oh, ini tak publikasikan sekarang saja. Publikasikan. Nah, nanti bisa kita share ke grup WA kelas Bapak Ibu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, di grup WA kelas itu diminta untuk melakukan presensinya di komen, atau bisa juga anak-anak komentari materi pembelajaran kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, nanti semakin banyak orang yang berkomentar di halaman blog Bapak Ibu, nanti Google akan melihat bahwa blog Bapak Ibu itu menarik. Jadi algoritma Google itu akan melihat bahwa blog panjenengan itu diminati oleh banyak orang, dan selain diminati oleh banyak orang, maka untuk mendapatkan kerjasama dengan Google AdSense itu akan lebih mudah, Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa juga meminta pada siswa-siswanya untuk presensi di sini, atau memberikan komentar di bawah postingan yang sudah Bapak Ibu buat. Ini kuis online seperti ini. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini sangat sederhana sekali karena memang keterbatasan waktu kita. Nah, terus tampilannya seperti apa ya kalau di blog? Oh, ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilan halaman utamanya seperti ini. Kalau terus ada pertanyaan, Pak, saya nggak pengen ya gambar yang ini muncul di depan sendiri. Oh ya, bisa. Yang muncul di pertama ini bisa berbentuk video, bisa berbentuk foto, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu nggak suka foto yang ini misalnya, ini kita tinggal ganti saja susunan yang ada di postingan itu. Nah, ini kita tarik ke bawah seperti ini. Nanti yang akan muncul, kemudian kita klik perbarui, nanti yang akan muncul di depan itu adalah foto mini atau foto thumbnail ya. Thumbnail dari blog kita, dari postingan kita adalah video atau foto yang pertama kali di sini. Nah, ini kalau kita klik lihat preview lagi, nah nanti di sini akan muncul. Oh iya, ini preview satu postingan penuh ya. Nah, di sini yang akan muncul pertama kali adalah video panjenengan, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi urutan foto atau video yang ada dalam satu artikel postingan yang di yang pertama kali yang atas sendiri, nah itu pasti akan muncul sebagai thumbnail, Bapak Ibu. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui juga. Oke ya, Bapak Ibu, sepertinya untuk blogger sudah. Ini masih ada waktu sekitar 45 menit. Kita akan nyoba yang Google Sites, Bapak Ibu. Nah, kalau yang Google Sites itu lebih mudah lagi, Bapak Ibu. Saya jamin nanti Bapak Ibu, yaitu nanti pilihan ya, mau pilih mau pakai Google Sites atau pakai yang blogger ini. Nanti ada plus minusnya. Oke, Bapak Ibu, itu lanjut kita ke yang membuat blogger, yang membuat Google Sites. Nah, kalau mau membuat Google Sites, Bapak Ibu, Google Sites itu kan semuanya data-data kita itu tersimpan di cloud, tersimpan di Google Drive. Oleh karenanya, Bapak Ibu, karena tersimpan di Google Drive, maka saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk menyimpannya itu secara baik itu di Google di Drive lah. Bagaimana caranya membuat blog pembelajaran dengan Google Sites? Maka salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah kita membuka Drive kita, Bapak Ibu. Nah, ini. Kita klik titik 9 ini berpindah dari blog Drive. Dan nanti di sini akan muncul data-data kita yang ada di Drive kita, Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa membuat satu folder khusus, Bapak Ibu. Satu folder khusus untuk Google Sites kita. Ini fungsinya untuk memudahkan kita ketika nanti mau memeriksa folder-folder atau konten yang ada di dalam Google Sites kita. Nah, di sini misalnya saya membuat klik plus ini, kemudian saya pilih folder baru. Gimana ini? Oh, masih loading Bapak Ibu. Mohon maaf.
Nah, ini tinggal klik plus. Nah, ini folder tanpa nama. Nah, ini biasanya langsung saja ditulisi. Kalau saya sukanya ada angkanya, Bapak Ibu, karena nanti biar urut enak, mana kita lebih mudahkan mencari lah. Ini misalnya database blog pembelajaran. Nah, ini kita buat, klik, kita buat, kita tunggu. Nah, ini kita klik saja. Nah, di sini Bapak Ibu nanti letak apa ya istilahnya bangunan Google Sheet Bapak Ibu nanti akan terbangun di sini Bapak Ibu untuk tampilan dalamnya. Lah, kita tinggal klik baru, kemudian kita klik lainnya ini Bapak Ibu. Nah, kita di sini ada banyak sekali. Ada Google Gambar, Google Maps, ada Google Sites, Jamboard, kemudian script Google Apps. Lah, di sini kita klik Google Sites. Nah, di Google Sites ini sekali lagi Bapak Ibu, wah ini lebih mudah daripada Blogger tadi. Seperti itu. Karena karena Google Sites itu pengembangannya adalah dengan menggunakan konsep apa yang kita lihat itu yang kita dapatkan. What you see is what you get, apa ya namanya ya. Nah, itu ada istilah populer kalau di programming itu. Apa yang kamu lihat itu apa yang kamu dapatkan. Nah, itu. Nah, ini tampilan Google Sites Bapak Ibu. Ini Google Sites milik Bapak Ibu, tampilannya untuk yang default, artinya kalau baru satu kali membuka itu pasti sama seperti ini. Nah, oke, kita langsung saja membuat judul website kita atau blog kita. Ini kita blog pembelajaran kelas 3 SD. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kita masukkan teks dulu. Ini kan atasnya judul. Tapi kalau Bapak Ibu pengen buat background-nya ini, udah kok garis-garis kayak gini ya. Nah, kita bisa ubah gambar Bapak Ibu. Bisa klik upload kalau sudah punya gambar. Nah, saya klik upload. Kalau upload nanti seperti apa? Upload. Nanti artinya kita memasukkan gambar dari laptop atau dari perangkat kita, Bapak Ibu. Itu bentar. Yang tadi mana yang tadi? Nah, ini dia. Oh, ini. Nah, nanti di sini otomatis akan berubah. Lah, istimewanya Bapak Ibu, di sini ada artificial intelligence dari Google Sites. Jadi di sini akan ada penyesuaian keterbacaan secara otomatis dari Google, Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi berapapun ukuran gambar yang kita upload, itu nanti akan ada penyesuaian agar bisa lebih terbaca. Jadi di sini aslinya kan biru ya. Nah, ini diberi sedikit layer hitam ini semuanya otomatis. Tapi kalau kita nggak suka dengan penyesuaian ini ya bisa kita nonaktifkan. Nah, kalau nonaktifkan nanti bentuknya seperti ini. Judul blog kita nggak terbaca. Seperti itu. Atau kalau nggak pengen pakai judul ini bisa dihapus. Tapi kan lucu kalau blog nggak ada judulnya. Seperti itu. Nah, langsung ke kotak teks, Bapak Ibu. Kalau tadi kan, kalau di blog itu postingan itu sudah ada kolomnya sendiri. Kalau ini kita harus membuat manual. Gitu. Nah, di sini teksnya kita pilih judul dulu, Bapak Ibu. Nah, ya, tadi teknologi pembelajaran. Kok teknologi pembelajaran? Teknologi pangan. Nah, teknologi pangan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita bisa memasukkan uraian materinya di bawah ini. Uraian materi pun sebenarnya bisa copy paste ya, Bu. Bapak Ibu, misalnya dari buku teks, buku guru, buku siswa itu bisa kita copy. Nah, ini teknologi pangan digunakan manusia untuk mengawetkan makanan misalnya. Nah, terus salah satu caranya bisa tekan Sumatera ya. dengan Bandeng Presto. Nah, salah satunya dengan Bandeng Presto. Nah, kita sekarang mau mencoba memasukkan
gambar atau video di sini, nah itu juga bisa Bapak Ibu. Kalau gambar itu kita tinggal klik gambar ini, upload. Ini. Kita tinggal klik gambar tadi untuk memasukkan gambar. Di sini kita tinggal masukkan. Bisa juga kalau di Google Sites itu ketika kita klik pilih, kita bisa langsung melakukan penelusuran Bapak Ibu. Nah, tapi mohon maaf, ini yang upload itu sudah berhasil terupload di sini. Tapi kalau di gambar ini, enaknya di Google Sites, kita bisa mendapatkan stok gambar itu dari mesin pencari Google. Nah, di sini kita klik Google penelusuran gambar. Bapak Ibu semua, Google penelusuran gambar. Nah, kita tinggal memasukkan kata kuncinya, Bandeng. Nah, kok bandengan Jeporo ya. Nah, ini Bandeng. Misalnya seperti wah, gambar Bandeng itu kayak apa ya? Wow, seperti ini. Nah, ini kita tinggal pilih Bapak Ibu. Ini dari penelusuran Google Gambar Bapak Ibu. Enak sekali. Nah, ini kita klik seperti ini, tinggal kita klik sisipkan. Nah, kalau bahasa Inggrisnya insert. Nah ini membuat gambar. Aduh, ini gambarnya kok kecil ya, Pak ya. Wah, pengen diperbesar ya. Kita tinggal tarik saja sesuai keinginan. Kemudian kita tengah kalau di bagian tengah. Nah, atau, aduh Pak, pinggir aja Pak. Nanti biar yang kanan ini bisa dikasih teks. Oke, boleh. Nah, ini kita tinggal perkecil teksnya. Nah, kita drag and drop ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat gambar sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah bandeng segar hasil tangkapan petani tambak. Misalnya seperti itu. Nah, kita tinggal klik di sini. Kemudian, kalau kita mau memasukkan video seperti apa? Nah, caranya seperti tadi, Bapak Ibu. Kita tinggal klik yang ini di bawah ini, kemudian kita klik YouTube. Nah, diklik YouTube, bisa juga kita menelusuri dengan video, bisa juga ya video yang sudah kita upload. Nah, ini di channel saya ini, hasil teknologi pangan. Nah, ini kita pilih. Nah, Bandeng Presto. Bisa juga nanti diberi teks di atasnya. Saksikan video berikut ini. Seperti itu. Sebelum belajar, sebelum melanjutkan pembelajaran, misalnya saksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, ini Bapak Ibu. Wah, ini pengennya di atas nggak pengen di bawah. Ya sudah, ini tinggal kita perkecil ukurannya, kita drag and drop. Ini titik 12 ini kita drag and drop. Nah, udah otomatis mengecil sendiri Bapak Ibu. Nah, kita mau lihat dulu sementara, wah, kayak apa ya tampilan Google Sites-nya. Wah, kita tinggal klik yang atas ini, ada menu pratinjau, Bapak Ibu. Kita tinggal klik pratinjau, nanti akan bisa kita lihat, websitenya bro, udah jadi ini blognya Pak Guru keren sekali ternyata, gitu. Ini masih sederhana sekali, bisa kita toto-toto lagi. Nah, ini kalau versi tabletnya, kalau versi tablet nanti terlihat seperti ini. Kalau versi dibuka smartphone seperti apa ya? Nah, kalau dibuka di telepon, berarti tulisan yang tadi di sebelah kiri video itu berada di atas. Kalau tulisan yang ada di sebelah kanan gambar itu otomatis ada di bawahnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini Google Sites sebenarnya kalau kita ingin berimajinasi lebih, Google Sites ini lebih mudah. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa juga memasukkan kuis online-nya yang terakhir. Kita kasih pemisah juga bisa, ada garisnya seperti ini.
Nah, kita masukkan formulir ini. Lebih enaknya antara Google Search dengan Blogger adalah kalau di Google Search kita tinggal pilih, tidak perlu mencari kode HTML dari kuis online yang tadi kita buat. Nah, ini kita tinggal mencari di sini sudah ada formulir-formulir yang sudah pernah kita buat, kita tinggal klik pilih, kemudian kita klik sisipkan, Bapak Ibu. Nah, ini lebih simpel lagi kalau memakai Google Sites, karena kita tidak perlu memakai langkah yang tadi, yang harus mencari kode HTML-nya, kemudian dibuat mode HTML, kemudian dipastekan di situ, itu tidak. Nah, kalau di Google Search, itu tinggal memasukkan saja. Ini lebih enak sekali. Bahkan, kalau materi Bapak Ibu itu dalam bentuk spreadsheet atau dalam bentuk dokumen Word, itu tinggal dimasukkan di sini, Bapak Ibu. Ini enak sekali. Oke, ini tampilan halaman pertama. Nah, kita bisa, waduh Pak, kok saya nggak suka ya sama font-fontnya seperti ini. Lah, kita bisa menggantinya melalui menu tema, Bapak Ibu. Nah, di menu tema ini kita bisa pilih mau seperti apa. Nah, misalnya yang bawah ini Aristoteles. Nah, ini otomatis di sini jenis fontnya juga akan berubah. Kalau yang tadi itu Lato, kalau yang diplomat ini seperti Times New Roman, ya ini huruf serif ini. Nah, ini warnanya kok saya nggak suka ya, kalau abu-abu ya udah cari aja yang ini. Wah, ini otomatis akan berubah warnanya. Kalau nggak suka ini lagi, bisa kita ganti lagi warnanya. Saya pengennya yang merah merona. Wah, ya wes, oke, ini merah merona. Kita pilih warna semerah apa gitu. Oh, yang merah yang ini. Oke deh. Nah, ini sudah merah merona. Ini bisa kita ganti. Gaya fontnya itu juga bisa ganti. Ini yang serif, klasik, tipis itu yang tadi yang kayak Lato, ya ini ya Monsterat ini ya. Nah, ini. Tapi kalau saya sarankan ikuti saja apa yang ada di tema ini sudah sangat bagus. Seperti itu. Nah, Pak Huda itu kan untuk membuat satu halaman tok ya, satu halaman pembelajaran. Kalau pengen buat pembelajaran selanjutnya bagaimana? Ya caranya kita bisa klik halaman ini yang ada di sebelah kanan ini, kemudian kita klik plus, Bapak Ibu. Nah, misalnya setelah tadi itu bandeng, kita teknologi pangan selanjutnya yaitu tahu. Nah, ya udah kita membuat halaman baru tahu seperti itu. Oke, mungkin sementara itu saya akan cek dulu di chat apakah ada pertanyaan. Oh iya, ini belum belum ke tahap publikasi ya. Ya, harusnya di publik dulu ya, Pak. Oh iya, betul. Mohon maaf ini kok lupa. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu ada tahapan terakhir setelah apa kontennya itu sudah berhasil kita buat, kita tinggal klik publikasikan, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa pilihan, Bapak Ibu. Kita bisa membuat alamat website sesuai keinginan kita. Tapi ini di depannya ada sites.google.com/view. Ini misalnya di sini pembelajaran kelas 3. Oh, ini sudah ada yang gunakan. Oh, ini juga sudah ada sekolah dasar, misalnya gitu. Nah, ini belum ada yang menggunakan. Nah, ini bisa kita klik publikasikan. Tapi, kalau Bapak Ibu itu pengen, wah, oh ini kita publikasikan dulu ya. Nah, ini kita publikasikan dulu. Nah, nanti kalau pengen domainnya custom bagaimana? Wah, ini kita lihat dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti cara share-nya ke anak-anak bagaimana ya, Pak? Nah, cara share-nya ke anak-anak, kalau Bapak Ibu belum punya domain custom-nya, Bapak Ibu bisa klik alamat yang ada di atas ini. Nah, ini. sites.google.com/view/pembelajaran kelas 3 SD sekolah dasar ini tinggal di copy, kemudian dipastekan. Nah, ini kalau ini saya paste di halaman yang baru, yang sites.google.com/view, nah itu nanti akan masuk ke halaman yang sudah pernah kita buat tadi, halaman Google Sites tadi. Tapi ada juga opsi yang lain, Bapak Ibu. Kalau panjenengan aku pengen orang nganggo sites.google.com ya, itu terlalu panjang, Pak.
nanti siswa saya susah menghafal. Nah, itu ada dua opsi Bapak Ibu. Satu, Bapak Ibu bisa memperpendek link ini dengan layanan shorten link, bisa bit.ly, s.id, bisa gg.gg, seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menganggarkan di BOS, di anggaran BOS, itu bisa mempublikasikannya dengan cara membeli domain di Google. Nah, di Google Domain. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu bisa klik gear ini Bapak Ibu, setelan. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik domain custom ini Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa klik mulai penyiapan. Nah, ini gunakan domain dari pihak ketiga atau beli domain. Nah, kalau Bapak Ibu punya keterbatasan untuk memahami DNS manajemen sistem itu belum paham maksudnya seperti itu, saya sarankan untuk beli langsung saja, beli domain ini. Nah, di sini nanti otomatis Bapak Ibu akan diubah langsung Google, karena kalau beli domain ini kita membelinya melalui layanan resmi dari Google, namanya adalah Google Domains Bapak Ibu. Nah, di sini kita klik berikutnya. Tapi kalau pakai pihak ketiga itu nanti Bapak Ibu harus melakukan setting DNS Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini Google Domains Bapak Ibu, nanti kita bisa melihat kalau website kita itu mau langsung misalnya eh, model pembelajaran kelas 3 SD Magelang 1 misalnya. SD pembelajaran kelas 3 Magelang 1.com. Nah, itu kita tinggal klik saja seperti ini misalnya. Pembelajaran kelas 3 SD Magelang. Nah, kita tinggal klik search. Nah, nanti ini harus kita kasih .com dulu. Nih. Nah, ini 1 tahun itu ada beberapa opsi pilihan harga Bapak Ibu. Nah, kalau di sini .com itu Rp165.930 per tahun. Nah, ini saya rasa untuk ukuran dana bos kita sangat mungkin ya sekarang untuk membeli domain seperti ini. Saya nggak pengen yang .com, Pak. Bisa belakangnya .net. Ya, ini ada juga pilihan .net. Nah, enaknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu mau membeli ini, ya ini tinggal kita klik beli saja. Seperti itu. Dan nanti pembayarannya kan sekarang sudah banyak, bisa melalui transfer, bisa melalui banyak layanan sekarang. Sudah sangat mudah sekali. Kalau dulu membeli di Google Domain itu harus punya Mastercard atau menggunakan PayPal seperti itu, tapi sekarang sudah sangat mudah. Kita tinggal klik check out ini. Tapi saya nggak klik check out ya Bapak Ibu, nanti tidak ketagih saya. Nanti punya saya tidak berkurang di sini. Seperti itulah, itu teknik publikasi Google Search kita. Jadi pertama bisa menggunakan bit.ly untuk memendekkan link itu, tapi bisa juga dengan membeli domain secara resmi atau secara mudah menggunakan layanan dari Google Domains ini. Oke, Bapak Ibu, saya kira masih ada waktu setengah jam. Nah, ini jam 11 tepat untuk kita lebih banyak diskusi saja. Kalau yang tadi itu sebenarnya tujuan saya menampilkan tadi itu hanya sebagai awalan saja. Tapi karena karena ada materi lanjutannya sebenarnya. Lanjutannya nanti bisa lebih didetailkan lagi Bapak Ibu. Karena kita bisa mengeksplorasi broker dengan Google Sheet ini dengan banyak sekali opsi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu Pak Sabtono. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa ini pengalamannya Pak Huda, dan saya yakin akan menumbuhkan motivasi untuk mencoba bagi yang belum pernah, kemudian mengcustomize bagi yang sudah punya, atau sekedar berbagi pengalaman. Saya bacakan beberapa pertanyaan ya Pak ya, yang Pak. ada di sini ya. Ada beberapa yang sudah menuliskan. Coba kita lihat di sini, Pak, apa nantinya karena tertulisnya SDMPK Paisan. Apakah nantinya, maksudnya ke depan ya, akan ada pengajaran
mengenai upload ke server lokal. Oh, ini maksudnya ini mau diupload di server lokal tidak gitu. Monggo Pak Huda, langsung saja. Oke. Kalau apakah nanti ada pelajaran itu, saya rasa ini tidak nih, karena kita hanya Ya. sebatas menggunakan blog sama Google Sites. Nah, kalau blog sama Google Sites itu kan servernya sudah masuk ke Google, jadi kita tidak perlu biaya tambahan untuk membeli server. Dan seperti itu, Pak. Jawaban Baik, sementara saya. terima kasih. Kemudian dari Ceria Zada Prayitno. Pak Uda mau tanya, menyematkan kuis dari Google Drive di Blogger itu seperti apa? Terima kasih. Oh, cara mengupload, menyematkan file ya. Pripun, Pak? Dari Google Drive. Oh ya, dari Google Drive ke Blogger. Oke, ini mohon izin, saya akan share screen lagi untuk mempraktekkan itu. Nah, ini juga penting, Bapak Ibu. Sebenarnya tidak hanya file gambar, foto, video saja yang bisa masuk di Blogger, di postingan Blogger, tapi satu file folder itu juga bisa kita tampilkan, Bapak Ibu. Itu kalau di Google Sites malah lebih enak lagi. Kalau di Google Sites ini misalnya ada file apa ya di drive saya ya. Sebentar. Kalau di Google Sites itu kita klik linknya itu nanti sudah otomatis muncul. Tapi kalau yang kita nanti akan praktekkan dua-duanya. Ini misalnya ini apa ya? Aset SLCC apa ya? Ini misalnya naskah pidato ini aja. Naskah pidato ini mau kita, kalau yang di ini bagikan Bapak Ibu, bagikan satu folder ini, tapi statusnya harus public dulu Bapak Ibu. Statusnya ini harus kita buat public dulu, pengakses lihat saja, salin link. Nah, ini kalau yang di Google Sites itu tinggal seperti ini. Sebentar, saya akan coba yang Google Sites dulu. Nah, ini dia. Oke, nah kalau Google Sites itu malah tinggal tautan linknya itu sudah masuk. Bahkan sudah ada menunya tersendiri. Kalau satu folder di Google Drive itu bisa diizinkan tertampil itu. Tapi kalau di Blogger, kalau tidak salah kita harus punya kerangka HTML code-nya dulu untuk menampilkan itu. Ini kok, ini ya, sambil buka. Ini. Kalau sementara yang di Blogger, bila kita tanpa kerangka HTML itu, kita bisa mengaktifkan fitur link ini Bapak Ibu. Jadi misalnya download file lengkapnya di sini. Nah, ini bisa kita blok seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita klik sisipkan atau tambahkan link ini. Nah, ini kita klik yang ini, terapkan. Nah, ini kalau yang ini itu apa namanya, dalam bentuk link. Ini tanpa kerangkanya ya. Sebenarnya ada kerangka untuk membuat istilahnya wadahnya itu. Baru nanti kita masukkan ke yang linknya. Tapi ini cara yang paling sederhana dan yang paling mudah di Blogger, ya caranya dengan cara menyematkan link, Bapak Ibu. Caranya seperti ini. Tapi kalau yang di Google Sites, ini mohon izin, saya akan coba untuk mempraktekannya. Kalau di Google Sites itu lebih enak lagi. Sebentar, enaknya kok lama ini. Itu nanti akan lebih mudah. Karena nanti bisa satu folder ini tertampil semua di Google Sites.
Sebentar. Ya. Oke. Dan Mungkin betul. sambil menunggu ada pertanyaan lain, Pak. Baik, ini akan saya bacakan dari Pak Agus Dwi Handoko SPD. Oke. Tanya Pak Uda, jika sudah ada, maksudnya sudah membuat Google Site, kemudian ingin membeli domain dan hosting yang recommended yang apa ya Pak? Kemudian pertanyaan yang kedua, sekarang ini kan hampir semua guru ya, meskipun belum semua karena baru diproses, memiliki akun belajar ID. Apakah fitur Google Site-nya sama atau tidak dengan yang biasa? Terima kasih. Oh, oke. Oke, untuk yang terakhir tadi antara G Google. Suite belajar.id dengan yang umum itu sama atau tidak. Nah, itu nanti sama atau tidaknya tergantung pengaturan di admin globalnya. Jadi kalau pengalaman saya itu kan domain sekolah saya itu juga saya kerjasamakan dengan Google Education Suite itu. Nah, di situ kita bisa atur beberapa tampilan yang nggak bisa kita buka atau yang bisa kita buka. Lah, berkaitan dengan yang di belajar.id itu nyuwun sewu dan mohon maaf itu saya belum punya akun yang belajar.id itu. Jadi belum ya, Pak? ya, jadi saya mau buka itu belum pernah utak-utik gitu. Tapi kalau saya menggunakan yang domain sekolah itu sama antara yang Gmail Ya. biasa sama yang domain G Suite sekolah itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, hosting dan domain apa yang direkomendasikan. Nah, kalau saya seperti ini, Pak. Kalau hosting untuk yang Google Site itu sudah tidak perlu membeli hosting karena hostingnya sudah masuk ke Google Hosted itu. Jadi panjenengan kalau mau beli itu nggak perlu beli hosting, cukup beli domainnya saja. Nah, kemudian kalau pihak ketiga yang mana yang saya rekomendasikan, ya saya sering pakainya yang rumah web itu. Tapi untuk lebih memudahkan, itu panjenengan bisa langsung beli di Google Domain Study. Kalau beli di Google Domains itu malah lebih enak karena nggak perlu menunggu aktif itu kurang dari 1 kali 24 jam itu bisa langsung aktif kalau belinya di Google Domains dan panjenengan bisa lebih mudah nggak perlu ngutak-utik di DNS manajemennya karena kadang yang di servernya domain itu belum terindeks kemudian kita setelah nunggu lama lah itu lebih baik dan lebih mudah saya menyarankannya belinya lewat Google Domain Study. Itu kalau kita klik check out nanti ada pilihan transfer atau beberapa pilihan yang lain sebenarnya. Enak itu. Tadi sudah yang Yeah. apa tadi Pak? Sampun bisa tampil. Yang tadi upload satu folder. Ini ya, yang ini ya. Ya Yeah. ini, Pak. Jadi misalnya kalau kita di Google Sites itu lebih enak lagi. Yeah. Nah, ini misalnya arsip blog. Nah, ini Pak, ini misalnya arsip blog. Ini misalnya ini satu folder 2021 ini saya sisipkan. Yeah. Nah, ini nanti di sini akan muncul Google Drive-nya itu. Nah, ini satu folder akan ada di sini, Pak. Jadi misalnya ini sudah tampil ya. Oh ya, sudah. Ini sudah tertampil seperti ini. Jadi ini kalau kita publish, nanti akan muncul satu folder itu sudah akan tercakup di situ semua. Kita nggak perlu manual memasukkan satu-satu file ke dalam Google Sites kita. Karena apa? Karena satu isi folder itu sudah langsung terpublish. Nah, ini kita cek saja. Seperti ini. Nah, kemudian kita preview. Kita pratinjau. Nah ini Pak. Ini yang baru saja saya masukkan ini. Ini di sini. Tapi pastikan yang ada di sini itu sifatnya sudah publik ya. Nah, ini kita klik seperti itu, nanti langsung akan terbuka di Google-nya. Nah, ini satu folder itu enak. Nah, kalau di Blogger itu kita harus mempersiapkan HTML code-nya untuk yang rangkanya ini.
Nah, ini butuh waktu untuk membuatnya. Nah, tapi untuk yang paling gampang memang lewat Google Sites, itu satu folder itu bisa tertampil di sini semua. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Uda. Ini masih Nggih. banyak Pak, makin siang makin banyak ini. Nggih. Diskusi makin dinamis. Dari Ibu Retno Gianti. Nggih. Pak Uda, apakah pembuatan di blog dengan Google Site, maksudnya membuat postingan pakai Google Site ya, Nggih. itu sama pembuatan blog dengan blogger. Jadi kalau buat postingan di Google Site dengan Google blog menggunakan blogger itu sama tidak penghasilannya? Jadi kalau sama-sama dianukan Pak ya, istilahnya Di tadi di monetize, dan data statistiknya apakah juga sama? Terima kasih. oh ya. Jadi gini, Bapak Ibu yang perlu ketahui ya, Bapak Ibu semua, untuk mendapatkan AdSense itu mau pakai Blogger atau mau pakai Google Sites itu semuanya bisa, Bapak Ibu. Karena di Google Sites itu juga ada menu untuk menyematkan HTML. Jadi kita bisa menata letak-letak iklan yang mau kita tampilkan di Google Sites itu. Nah, ini contohnya. Ini saya. Nah, jadi kalau kita masuk ke menu penghasilan yang ada di AdSense, nah itu kita bisa klik di situ, kita bisa ngopi HTML AdSense-nya, kemudian kita masukkan di Google Sites. Nah, ini contohnya ini, bisa kita klik sematkan ini, Bapak Ibu. Nah, di sini sematkan kode. Nah, kode HTML yang dari AdSense tadi bisa dipastekan di sini. Nah, nanti kalau misal dipastekan di sini, kita bisa menata mau diletakkan di mana iklan itu akan muncul. Nah, bisa juga kita ada opsi yang lain. Tadi ada pertanyaan, apakah statistiknya juga sama untuk yang di Google Sites? Nah, untuk menyambungkan Statistik. statistik yang ada di Google Sites, itu kita harus menyambungkan Google Sites kita dengan Google Analytics, Bapak Ibu. Nah, Google Analytics di mana menunya? Nah, ini menunya ada di uh, apa ini gerigi ini, kemudian kita klik pengaturan atau setelan, nah kita klik analisis, Bapak Ibu. Nah, di analisis ini kita masukkan Google Analytics kita, ID Google Analytics kita. Kalau belum punya akun Google Analytics, kita bisa klik pelajari lebih lanjut ini. Nah, kemudian nanti kita setelah mendaftar, kita mendapatkan Google Analytics, nanti ID yang dari Google Analytics itu tadi. Nah, ini di sini ada Find Your Analytic Property ID, ini bisa kita klik. Nah, bentar. Masuk sini. Nah, itu nanti bisa terlihat bisa kita masukkan di sini di ID pengukuran ini, Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa mendapatkan statistik berapa yang mengklik link website kita, berapa lama mengaksesnya, menggunakan media apa, itu semuanya akan muncul. Akan tetapi itu tidak serta-merta ketika kita memasukkan ID pengukuran ini, kemudian kita klik OK, itu langsung muncul. Itu tidak. Kita perlu menunggu sekitar 1 kali 48 jam. Untuk apa? Untuk menunggu uh, hasil analisa data dari Google Analytics ini. Nah, ini ini bisa kita langsung sign in to Analytics ini. Ini langsung nanti kita bisa mendapatkan ID-nya itu. Nah, kemudian kalau kita mau memantau performa website kita, itu juga bisa memantaunya lewat HP. Jadi Google Analytics ini bisa kita install lewat Play Store, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat performanya. Ini website saya kok menurun ya. Oh, ini kok kurang bagus ya seperti itu. Tapi beda kalau yang di Blogger itu otomatis sudah akan ada menunya. Nah, itu menu statistik ini. Ini coba saya tak buka yang PGRI Magelang ini. Ini statistiknya akan muncul. Nah, di sini statistiknya akan muncul berapa yang membuka, berapa yang anu. Nah, ini sudah membuka sudah 28.904. Ini. Kemudian analisanya kalau di Blogger itu sudah otomatis seperti ini. Tapi kalau di Google Search itu harus kita masukkan ID Google Analytics-nya. Karena itu layanan pihak ketiga. Ya sama-sama punya Google sebenarnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ini Iya. masih ada lagi, Pak.
Pak, kalau diizinkan dari Bu Sugianti Yanti, Ya. materinya untuk maksudnya kalau diperbolehkan bisa di-share materinya atau tidak. Oh, bisa. Ini sudah saya siapkan linknya Salindia. Salindia itu PowerPoint-nya ya. PowerPoint yang tadi, dan untuk praktek step by step nanti bisa lihat di video YouTube ya Pak, yang di channel PGRI Jawa Tengah tuh ini. Iya. Nah, betul. Ini saya pastekan di chat. Bisa, Bu. Itu materi bisa diperoleh di room chat ya. Jadi tinggal klik saja linknya sehingga Bapak Ibu bisa mengunduh materi dari Pak Rahma Huda Putranto pada siang hari ini. Ini masih ada lagi Pak, jadi makin siang makin dinamis ini. Oh iya. Itu tadi pertanyaan Bu Retno, saya kira juga pertanyaan semua dari kita ya, penasaran ini. Seperti apa sebetulnya cara menampilkan statistik kunjungan pada website kita, baik itu yang dibangun menggunakan blog maupun dibangun menggunakan Blogger maupun menggunakan Google Site. Okay. Ini masih dari tadi Pak, SDMPK, ini pertanyaan kedua dari SDMPK, karena tertulisnya adalah SDMPK Paisang. Pak Uda, ada enggak custom template blog yang recommended? Template blog yang recommended. Yeah. Oke. Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Terima kasih. Kalau pengalaman kami untuk memilih template itu satu, kami menyesuaikan dengan tujuannya dulu. Nah, kalau yang di PGRI Magelang ini kan tujuannya saya ingin menampilkan berita yang terbaru saja. Nah, maka saya pilih yang template model hampir seperti Electronic Magazine ini. Nah, kalau ini bukan template ya Bapak Ibu, ini bukan template bawaan dari blogger. Nah, Bapak Ibu kalau untuk memilih template-template seperti ini, Bapak Ibu bisa memilihnya di sini. Nah, ini template Yards ini sudah banyak kali dan ini sudah sangat populer yang ada di kiri bawah ini. Nah, kalau Bapak Ibu tidak nyaman dengan tulisan crafted with love by template Yard ini bisa dinonaktifkan dengan cara membeli di template Yard ini. Jadi kalau saya merekomendasikan pilih yang mana, nah ini pilih yang di template Yard ini sudah sangat banyak sekali dan ini sudah familiar ketika banyak sekali blogger-blogger yang menggunakan dari template Yard ini. Lah, kita memilihnya itu kalau mau memilih untuk kita punya rubrik blog yang banyak misalnya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu bisa memilih yang model-model news magazine itu. Lah, itu bisa banyak seperti di webnya SLCC ya, Pak. Nah, itu juga model-model seperti ini. Nah, ini yang e-magazine ini. Bisa pakai Fast Pro, bisa pakai Super Pro Maximal, dan lain sebagainya. Dan Seperti gratis, itu, Pak. ya. Dan gratis. Ya, betul. Ini gratis. Pokoknya kita cari yang free semuanya. Ini juga free lah. Jadi, terima kasih Pak Uda. Salin dia PowerPoint, linknya ada di room chat, Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Selanjutnya Pak Uda, untuk pengambilan gambar di Google, perlukah kita mencantumkan sumbernya dari Ibu Horiroh? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Memang secara idealnya, memang kita harus memasukkan sumbernya. Itu kalau di Blogger. Tapi kalau kita menggunakan layanan Google penelusuran yang ada di Google Sites ini tadi, lah istimewanya Google Sites, kita menggunakan mode layanan Google penelusuran adalah otomatis di sini kita nggak mengubah istilahnya hak terbit dan hak ciptanya tetap berada di pemilik foto. Nah, jadi di sini dan selain itu yang tertampil di sini itu sudah yang statusnya adalah CC atau Common Kreatif Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau yang memakai Google Sites itu sudah tidak perlu khawatir apakah ini boleh digunakan kembali atau tidak seperti kalau yang di Google Sites. Tapi kalau yang di Blogger Bapak Ibu tetap harus
saya sarankan memasukkan sumbernya. sumbernya. Itu. Oke. Ya Pak, dari Pak Agus Dwi Handoko, apakah ada tema tambahan untuk Google Site? Selanjutnya hampir sejenis ini Pak. Oke. Iswaryati, apakah blog bisa diakses semua orang yang di luar sekolah? Nah, ini kebalikannya Pak. Kalau tadi Bu Iswaryati kepingin orang lain selain muridnya bisa mirsani, Bu Susi Kurniawardani, Pak Uda mau tanya ini, bisa nggak disetting dari Bu Fitri ya, Bu Ya. Fitri Hidayati. Saya hanya ingin siswa saya saja yang mengakses Blogger. Nanti mirip Google Classroom ya. Monggo Pak Uda. Oh ya, oke. Oke, untuk pertanyaan yang tema untuk Google Sites tadi dari Mas Agus itu tidak, Wah, ini jadi Mas Agus tema yang di Google Sites itu hanya terbatas seperti ini saja. Tapi Tidak bisa di-customize. Ya sudah tercustomize, cuma kita punya keleluasaan untuk mengubah warna dan jenis hurufnya saja. Kan huruf jenis untuk tertentu ini kita nggak bisa mengubah. Tapi untuk segi kepraktisan, Google Sites itu dapat karena semuanya bisa langsung satu kali klik, bisa sisipkan seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar blog kita bisa diakses oleh banyak orang? Nah, tentu orang-orang itu harus mengetahui alamat dari website kita atau alamat dari blog kita. Nah, caranya Bapak Ibu ini Bapak Ibu bisa masuk ke setelan ini atau bisa langsung masuk ke lihat blog. Itu langsung akan muncul linknya di atas ini. Nah, ini linknya ini tinggal disebarluaskan. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang tidak ingin blognya ini dilihat oleh banyak orang, nah Bapak Ibu bisa menonaktifkan fitur ini. Fitur dapat diakses mesin telusur ini. Nah, ini silahkan dinonaktifkan saja. Yang ini dinonaktifkan. Tujuannya agar mesin pencari Google itu tidak menampilkan blog atau website Bapak Ibu di Google. Nah, nanti yang bisa mengakses blog Bapak Ibu hanya orang-orang yang memiliki link saja. Nah, untuk linknya itu kalau di Google Sites itu juga ada settingan seperti itu Bapak Ibu. Jadi prinsipnya sama, di mana kita juga bisa mengatur bahwa Google Search kita tidak terindeks oleh Google. Seperti itu. Terima kasih Pak Uda. Aduh, luar biasa ini diskusinya. Masih dari, ini kalau memungkinkan kita beri kesempatan menyampaikan langsung sebetulnya. Pak, kalau Pak atau Bu ini, Hadi Sri Suharti Erna Ningsih, SMA Kwadungan Ngawi, Jawa Timur. Mohon maaf Pak Uda, bolehkah kita memasukkan materi yang kita ambil dari modul yang bukan karya kita? Demikian juga untuk video pembelajaran yang bukan punya kita di Google Site. Kalau itu kemudian kita publikasikan, apakah ini termasuk pelanggaran Undang-Undang ITE atau tidak? Jadi sebetulnya sudah ya. Monggo Pak Uda. Oke, terima kasih. Wah, ini Undang-Undang ITE kan memang lagi viral ya, Pak. Lagi viral. Itu Pak, banyak pasal karetnya lah. Untuk yang satu video, untuk video yang tadi saya praktekkan menyematkan video yang di YouTube, itu sebenarnya kita tidak menyalahi ketentuan yang ada di YouTube. Karena apa? Karena selama video yang ada di YouTube itu statusnya publik, maka siapapun akan menemukan menu embed atau penyematan. Jadi kita bisa menyematkan. Nah, beda kalau kita melihat ada video bagus di YouTube, kemudian kita download dan kita upload ulang, nah itu menjadi masalah. Itu menjadi masalah, kita menjadi seorang yang memplagiat atau menjadi tukang re-uploader namanya. Nah, itu memang tidak boleh dan tidak kami sarankan. Tapi kalau hanya sekedar menyematkan, itu artinya kita tidak mengubah hak cipta atau hak terbit dari pemilik asli video tersebut. Jadi itu nggak masalah. Nah, sedangkan modul yang dalam bentuk PDF, kalau memang itu kita masukkan ke Google Drive kita, kemudian kita masukkan link ke Google Drive-nya itu, kami sarankan Bapak Ibu untuk meminta izin dulu. Kecuali kalau Bapak Ibu mendapatkan link
link apa namanya? Link modulnya itu dari halaman resmi, entah halaman resmi blognya pribadi si penulis atau dari blognya penerbit atau dari blognya kementerian, itu silahkan langsung linknya itu diarahkan saja ke sumber aslinya. Nah, kalau panjenengan hanya mengarahkan sumber aslinya itu saya kira nggak apa-apa. Tapi beda caranya kalau panjenengan tidak punya izin untuk menerbitkan, tapi kemudian memasukkannya ke Google Drive panjenengan, kemudian panjenengan mempersilahkan orang-orang untuk mendownloadnya, lah itu bisa kena UU ITE. Tapi kalau hanya sekedar melinkkan ke server aslinya, itu sebenarnya nggak masalah. Seperti itu, Pak. Terima kasih Bapak. Ini masih ada ini SDMPK Paisan. Maaf Pak, apakah kita bisa muat YouTube di sidebar blog kita dalam artian ketika buka blog sambil nonton YouTube? Oh, Bisa ya, bisa sekali ya. bisa sekali, nggih. Bisa sekali. Perlu dipraktekkan, Pak? Oke, boleh Oh, silakan. boleh ya. Oke ya, kita coba praktekkan, Bapak Ibu semua. Nah, ini kalau kita, ini misalnya tadi ya, yang blog buat latihan tadi. Nah, ini kalau yang blog jadinya, yang ada di pinggirnya, ada videonya itu seperti ini. Ini punya SMA 1 Mertoyudan ini. Nah. Oh, ini yang PGRI pun ada kok. Nah, ini ya, yang dimaksudkan ada video di blog kita ya. Jadi kita membaca blog sambil membaca video. Nah, nanti bentuk tampilannya seperti ini. Ini ada tampilan YouTube-nya di sini. Nah, untuk memasukkan seperti ini, kita perlu kode HTML atau embedded link-nya dari video yang mau kita masukkan. Nah, jadi yang pertama kita cari tentunya adalah video yang mau kita masukkan dulu, nyarinya melalui YouTube. Nah, di YouTube itu kita masukkan, kita sebentar, nanti kita cari link HTML-nya atau embedded link-nya. Ini caranya, sebentar kok, ini yuk, jaringan saya ini. Nah, nanti bisa kita masukkan, sebentar. Tadi blog pembelajaran. Mungkin sambil menunggu ini kita ada pertanyaan dulu, Pak. Ini lama sekali. Bapak. Oh ya ini. Ya, udah ada ya. Nah, kita lanjut aja nggih. Nah, ini ada menu share atau menu bagikan Ya. ini, Bapak Ibu. Kita klik. Oke, kita klik menu bagikan. Nah, nanti ada sematkan ini, Bapak Ibu. Nah, pokoknya kalau simbol lebih besar, lebih kecil ini artinya penyematan. Nah, ini tinggal kita copy saja. CTRL-C. Nah, terus kita masukkan ke pinggir tadi. Pinggirnya itu bisa masukkan ke tata letak. Di pinggir itu di tata letak. Nah, ini nanti bentuk tata letak ini menyesuaikan dari template atau dari temanya. Nah, ini kalau di pinggir itu di daftar halaman atas, wis di sini aja. Nah, ini kita bisa tambahkan gadget. Nah, di sini nanti pilih yang HTML. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, ini pilih sebentar. Screen saja. Nah, ini pilih yang HTML JavaScript. Nah, ini pilih yang HTML JavaScript ini plus. Kemudian, nah kita tinggal paste di sini. Terus simpan. Nah, nanti sudah akan tertampil di blog kita. Nah, ini sekarang kita lihat blog yang tadi kita buat, Learnings Blog 2021 ini. Nanti di atasnya akan ada videonya. Oke. Enggak, Pak? Nah, itu dia. Bapak, ini ada yang menanyakan tentang nomor Bapak.
Oh, Bapak nggih. Ibu. Jadi monggo mau bagaimana Pak? Di share di chat atau bagaimana? Monggo Pak. Oh iya ya, oke. Monggo Bapak Ibu boleh sekali nggih untuk berkomunikasi dengan kami itu saya share di chat. Nah, nanti kalau memang apa namanya saya balas WA-nya rada lama gitu. Wah, ini Pak Sabtono. Itu aku ya. Itu silakan telepon saja. Nah, ini silakan kalau balasnya lama itu silakan telepon saja. Nah, soalnya memang wah banyak sekali itu. Nggih. 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 Ya, terima kasih Pak Uda sudah di-share nomornya sesuai permintaan. Ini masih ada lagi pertanyaan dari Khoriroh. Nggih. Perlukah kalau kita upload naskah di PDF dulu, Pak? Oh, Standarnya memang PDF ya, di mana-mana ya, Pak ya. iya. Jadi kalau naskah itu memang kami sarankan menggunakan PDF karena ketika PDF kan perubahan-perubahan itu kan tidak mudah dilakukan seperti itu. Oke. Jadi lebih valid. Oke, betul. Bapak Ibu, kita sebetulnya masih sangat semangat ya, tapi saya juga tahu bahwa sebentar lagi saatnya menjalankan ibadah sholat duhur. Saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi presensi untuk mengisi, pastikan bahwa alamat email yang ditulis itu alamat email yang benar dan alamat email yang masih aktif. Karena nantinya sertifikat yang Bapak Ibu peroleh dari keikutsertaannya di Kamisan pagi sampai siang hari ini itu akan dikirim melalui email panjenengan. Atau kalau tidak bisa diunduh pada tautan slcc.org/p download sertifikat. Pak Uda ini sampai saatnya untuk menyampaikan penguatan ya Pak, reinforcement terkait dengan materi pembuatan media pembelajaran menggunakan blog supaya efektif yang kalau kita gunakan di PJJ sudah 1 tahun ini Pak ya PJJ-nya itu betul-betul efisien dan juga bisa tercapai tujuan pembelajarannya. Silakan Pak Uda. Nggih. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, memang tantangan terbesar guru di masa seperti ini adalah bagaimana caranya kita bisa memberikan pengaruh yang lebih besar kepada peserta didik kita, agar peserta didik kita itu tidak hanya terpengaruh pada selebgram, pada tukang-tukang endorse seperti itu. Nah, oleh karenanya, sekali lagi di sini kita perlu untuk mendekatkan materi pembelajaran itu kepada peserta didik. Nah, salah satu caranya menggunakan blok pembelajaran ini. Nah, untuk blok pembelajaran seperti apa yang bisa dibuat untuk peserta didik itu Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Misalnya seperti tadi, oh saya nggak pengen blog ini dibuka oleh siapapun. Saya pengen dibuka oleh siswanya saja. Nah, itu semuanya pembuatan blog itu bisa diatur oleh masing-masing Bapak Ibu menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginannya masing-masing. Dan Bapak Ibu, pesan saya yang terakhir, silahkan Bapak Ibu kembangkan kompetensi ngeblog ini karena ini menjadi salah satu cara untuk menambah kontribusi guru di ruang-ruang digital. Itu saja Pak, terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Huda. Demikianlah ini closing statement dari Pak Huda. Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara Kamisan untuk edisi Kamis hari ini, 18 Maret 2021, di mana ini adalah merupakan agenda pengantar di minggu yang padat untuk PGRI, Pak Huda ya. Ya, Kita betul. memiliki acara besar namanya konferensi kerja. Ongker Provinsi Jawa Tengah, di mana itu diikuti oleh perwakilan pengurus kabupaten kota se-Jawa Tengah dan juga ada yang menyaksikan secara daring. Untuk itu, ini informasinya juga bisa disampaikan kepada pengurus yang lain. Mungkin bisa ikut menitipkan pesan terkait dengan program-program PGRI Jawa Tengah di tahun mendatang, khususnya setelah atau pasca